Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami penyuluh agama KUA Jurai dalam acara donasi dakwah online dan nasihat agama untuk sahabat IT. Tapi sebelum kita mulai ya materi kita, saya ingin berpantun dulu Pak Tengku. Silakan. Ketika ingin bahagia rumah tangga, rajinlah sholat dan mengaji. Penyuluh agama KUA kembali menyapa. Mari simak materi ini. Nah, pemirsa, materi kita pagi ini adalah dilarang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah atau larangan berbicara ketika sedang mendengarkan khutbah. Bapak dan Ibu, para sahabat dimanapun Anda berada, ketika kita sholat di masjid Jumat ya, sholat Jumat, ataupun ketika sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri di lapangan ataupun di mana, terkadang ada kita jumpai di saat khatib sedang berkhutbah, ada juga jamaah yang berkhutbah di belakang. Kadang-kadang dia ngomong, kadang-kadang dia berbicara, padahal khutbah itu kan pengganti dari sholat ya, tentunya. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita ketahui agar kita tahu bagaimana hukumnya berbicara di saat khatib sedang berkhutbah itu. Itulah yang akan kita kupas pada pagi ini. Silakan Pak Teguh kalau sampaikan kepada sahabat kita, biar sahabat kita mengerti dan tahu dan nanti bisa diamalkan. Bagaimana kalau hukumnya di saat khatib itu berkhutbah kita berbicara. Silakan Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berselawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan pagi ini adalah penting karena banyak sekali yang meremehkan tentang berbicara ketika Khatib sedang berkhutbah ya. Karena ada satu riwayat yang paling jelas dari Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man takallama yaumul jum'ah wal imamu yakhtubu bahwa kamisl khimar." Rasulullah SAW dalam riwayat ini, barang siapa yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah seperti himar, kata Rasulullah, seperti keledai yang membawa kitab, yang membawa buku, tapi dia tak paham apa yang ditundanya. Jadi itu ancaman Rasulullah SAW. Bahkan para ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak sah sholatnya ya, karena ulama seperti itu memberikan definisi berbicara ketika khatib lagi mengambil mimbar, bahkan menyuruh diam pun termasuk bicaranya dilarang. Dilarang ya. Jadi para sahabat, ketika khatib sedang berkhutbah itu, kita jamaah harus mendengarkan dengan kusuk ya Pak Tengku ya. Kita harus menyimak khutbah itu. Bagaimana Pak Tengku nanti misalnya ada salah satu jamaah ya, karena ada di sebelahnya yang berbicara, dia melarang itu, tidak boleh berbicara. Jadi orang yang melarang itu bagaimana Pak Tengku? Boleh enggak? Yang melarang juga kena. Sama Jadi, kena ya. ancaman itu kalaupun yang harus dengan isyarat, tidak boleh bicara. Jadi kalau ada yang berbicara cukup dengan isyarat ini aja ya. Ya. Begitu Buya ya. Mungkin Buya Junaidi ingin menambahkan atau ingin ada yang ditambahkan Buya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan Adab ya, adab kita ketika sholat Jumat atau sholat Id. atau sholat Id, yang penting kita berada ketika di dalam sebuah majelis masjid menghadiri sholat Jumat atau sholat Id. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah yang disampaikan oleh khatib itu adalah nasihat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka ketika khatib itu membaca ayat, maka sama seperti kita mendengarkan orang baca Al-Quran ya? Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 204. Allah menyatakan, wa idza quri'a al-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi apabila dibacakan Al-Quran, maka dengar Al-Quran itu baik-baik, wa ansitu, dan perhatikan bacaannya itu, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Artinya yang pertama, ketika orang berbicara ketika khutbah, pertama tidak mendapat rahmat. Yang kedua, adab kita ketika berbicara, sebagian ulama mengatakan ada dua pendapat. Pertama haram,
haram ya. Kalau dikatakan haram, maka tentu Jumatnya tidak sah. Tidak sah ya. Yang kedua, ada sebagian mengatakan makruh. Nah, Makruh. makruh di sini adalah perbuatan yang sia-sia. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Ya. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika amsit yaumal jumu'ah wal imamu yakhutubu faqad laghud." Jadi, apabila kamu berkata kepada temanmu di sebelah, Ya. diamlah, walaupun dengan bahasa isyarat, ketika di hari Jumat, di saat khatib itu berkhutbah, faqad laghud, maka perbuatan itu sia-sia. Sia-sia ya. Maka, Berarti enggak pakai isyarat juga enggak boleh ya? Ya, artinya Sebaiknya walaupun tidak, ya? kita berbicara langsung atau dengan Isyarat pakai isyarat juga sama. sama ya. Perbuatan itu sia-sia. Arti sia-sia ini tidak mendapatkan pahala Jumat. Pahala Jumat ya. Jadi ini sangat penting dan urgen bagi kita agar kita menjaga adab ketika sholat Jumat. Demikian. Baik pemirsa, tadi sudah disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita bahwa ketika sedang mendengar khutbah kita tidak boleh berbicara. Walaupun ada yang berbicara di sebelah kita, kita tidak boleh menyahuti mereka atau kita melarang mereka. Sebaiknya kita diam saja, kita fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nah, ini kan sebentar lagi hari raya nih Pak Tengku. Ya. Sebentar lagi Idul Adha. Nah, ini kadang-kadang setelah selesai sholat, mereka itu para bubar. Bubar nanti mereka berbicara-bicara di belakang, khatib berkhutbah. Padahal itu bagian dari rangkaian sholat ya, khutbah itu. Jadi ketika amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sebaiknya ketika ingin sempurna ini